Om Swastiastu, perkenalkan, saya Nimade Ari Pramita, NIM 190261221. Saat ini, saya sedang menjalani kepanitiaan klinik madya atau dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar, periode 15 Februari 2021 sampai 21 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai terapi cairan pada shock hipovolemik. Baik, sebelum kita beranjak ke shock hipovolemik, saya akan jelaskan sedikit mengenai shock secara umum. Jadi, shock itu merupakan suatu sindroma klinis atau gangguan hemodinamik yang menyebabkan tidak adekuatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan. Nah, berdasarkan patofisiologinya, shock ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu shock kardiogenik, shock hipovolemik, shock obstruktif, dan shock distributif. Shock kardiogenik itu merupakan shock yang disebabkan karena adanya gangguan pada jantung. Jadi apabila jantung mengalami gangguan, maka akan bisa menyebabkan perfusi jaringan mengalami terganggu sehingga terjadi shock yang disebut dengan shock kardiogenik. Kemudian yang kedua yaitu ada shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik ini disebabkan karena adanya berkurangnya cairan baik itu darah atau cairan di intravaskuler yang menyebabkan perfusi ke jaringan mengalami gangguan. Shock hipovolemik inilah yang nantinya akan saya bahas berikutnya. Kemudian yang ketiga ada shock obstruktif. Shock obstruktif ini disebabkan karena adanya obstruksi yang menyebabkan perfusi ke jaringan mengalami gangguan. Dan yang keempat itu ada shock distributif. Shock distributif ini dibagi lagi menjadi 3, ada shock neurogenik yang disebabkan karena adanya gangguan syaraf yang menyebabkan sindroma klinis yang menyebabkan perfusi jaringan terganggu. Ada juga shock anafilaksis, yaitu shock yang disebabkan karena adanya proses alergi. Dan ada juga shock sepsis, yaitu shock yang disebabkan karena adanya infeksi mikroorganisme baik itu virus, bakteri, jamur, atau parasit. Nah, itulah tadi definisi dan klasifikasi dari shock secara umum. Sekarang kita berlanjut ke topik utama yaitu shock hipovolemik. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, shock hipovolemik itu merupakan shock yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Shock hipovolemik ini bisa terjadi apabila tubuh mengalami hal-hal yang berikut. Di mana yang pertama, tubuh mengalami kehilangan darah. Kehilangan darah ini juga disebut dengan shock hemoragik. Nah, shock hemoragik ini ada hemoragik eksternal dan hemoragik internal. Hemoragik eksternal itu bisa disebabkan karena trauma atau terjadi perdarahan gastrointestinal. Untuk hemoragik internal bisa disebabkan karena adanya hematom atau bisa disebabkan juga karena adanya hematotoraks. Kemudian yang kedua itu tubuh mengalami kehilangan plasma. Kehilangan plasma ini biasanya disebabkan karena adanya luka bakar, terutama luka bakar yang luas yang bisa menyebabkan cairan dalam tubuh berkurang sehingga terjadi shock hipovolemik. Kemudian yang ketiga, apabila tubuh mengalami kehilangan cairan dan elektrolit. Nah, kehilangan cairan dan elektrolit ini juga ada yang eksternal dan internal. Yang eksternal itu contohnya muntah, diare, atau keringat yang berlebih atau hiperhidrosis. Dan yang internal itu contohnya itu ada asites dan obstruksi usus. Nah, untuk shock hipovolemik ini jadi ada 2. Apabila dia kehilangan darah disebut dengan shock hemoragik, dan shock non hemoragik apabila dia mengalami kehilangan plasma atau kehilangan cairan dan elektrolit baik itu yang eksternal maupun internal. Nah, kita lanjut ke patofisiologi dari shock hipovolemik. Jadi, untuk patofisiologinya diawali oleh adanya penurunan volume intravaskuler. Apabila terjadi penurunan volume intravaskuler, curah jantung akan mengalami penurunan.
Penurunan curah jantung ini akan menyebabkan terjadinya perabesan cairan interstisial dan akan mempengaruhi hormon aldosteron dan LDH. Hal ini akan menyebabkan volume meningkat. Volume meningkat menyebabkan curah jantung meningkat. Akan tetapi, apabila tubuh tidak bisa melakukan kompensasi dan kehilangan cairannya berlanjut, tubuh tidak bisa melakukan kompensasi, maka curah jantung akan kembali menurun. Menurunnya curah jantung ini akan menyebabkan perfusi jaringan menurun, sehingga terjadi kerusakan metabolisme sel. Nah, selain itu, ketika proses awal terjadi penurunan volume intravaskuler dan curah jantung menurun, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya pelepasan katekolamin. Pelepasan katekolamin ini menyebabkan SPR atau systemic vascular resistance meningkat, sehingga menyebabkan tekanan sistemik dan pulmonal menurun. Penurunan dari tekanan sistemik dan pulmonal ini menyebabkan perfusi jaringan menurun. Nah, inilah patofisiologi dari shock hipovolemik. Jadi awalnya tubuh melakukan kompensasi, kemudian apabila kehilangan cairannya berlanjut, tubuh tidak bisa mengkompensasi, terjadi penurunan perfusi jaringan, menyebabkan terjadinya kerusakan metabolisme dari sel. Nah, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung. Di sini ada rumus CO sama dengan HR dikali SP. Seperti yang kita ketahui, curah jantung atau CO atau cardiac output ini merupakan heart rate dikali dengan stroke volume, di mana heart rate ini dipengaruhi oleh sistem saraf otonom dan elektrolit. Jadi apabila terjadi perubahan pada sistem saraf otonom atau terjadi perubahan pada elektrolit, maka itu akan bisa mempengaruhi heart rate, baik itu meningkatkan atau menurunkan heart rate. Di mana apabila terjadi perubahan heart rate, hal itu juga akan bisa mempengaruhi curah jantung atau cardiac output. Kemudian SP atau stroke volume. Stroke volume ini juga dipengaruhi oleh preload, kontraktilitas, dan SPR atau systemic vascular resistance. Jadi apabila terjadi perubahan pada preload, kontraktilitas, atau SPR, maka akan mempengaruhi stroke volume, dan stroke volume ini juga akan bisa mempengaruhi curah jantung. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Nah, mengapa hal ini perlu kita ketahui? Jadi seperti yang kita tahu, jadi curah jantung itu mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi atau perfusi ke jaringan sebagai tujuan dari fungsi kardiovaskular. Nah, kecukupan perfusi jaringan ditentukan oleh kemampuan fungsi sirkulasi menghantarkan oksigen ke jaringan yang disebut sebagai oxygen delivery atau DO2. Nah, dan curah jantung ini adalah faktor utama yang menentukan oksigen delivery ini. Nah, jadi kita lihat di slide ini, jadi perhitungan oksigen delivery dan hubungannya dengan curah jantung. Oksigen delivery atau DO2 ini rumusnya adalah CO dikali CaO2 atau cardiac output dikali CaO2 arterial oxygen content atau kandungan oksigen dalam arteri. Jadi apabila terjadi perubahan cardiac output atau terjadi perubahan pada arterial oxygen content, maka ini akan mempengaruhi oksigen delivery. Nah, di mana bisa dilihat rumus dari CaO2 ini adalah konstansa 1,34 dikali Hb dikali saturasi oksigen ditambah konstanta 0,0031 dikali PaO2 atau PaO2 ini merupakan tekanan parsial oksigen arteri. Jadi rumus CaO2 ini kita substitusikan ke sini, jadi oksigen delivery sama dengan cardiac output dikali 1,34 dikali Hb dikali saturasi oksigen ditambah 0,00031 dikali tekanan parsial oksigen arteri. Jadi dari rumus ini kita tahu untuk oksigen delivery ini dipengaruhi oleh cardiac output, hemoglobin, saturasi oksigen, dan tekanan parsial oksigen arteri. Jadi
Apabila terjadi perubahan-perubahan pada komponen-komponen ini, akan menyebabkan oksigen delivery mengalami masalah juga. Jadi di sini di bawah ini kita bisa lihat CaO2 sama dengan 20 ml O2 per dl darah. Ini rata-rata pada orang dewasa. Sementara untuk cardiac outputnya rata-rata pada dewasa itu adalah 5 liter per menit atau 50 desiliter per menit. Jadi delivery oksigen rata-rata pada dewasa yaitu 50 kali 20 yaitu 1000 ml O2 per menit. Nah, kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena apabila terdapat gangguan pada faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung, maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan perfusi dan berujung kepada shock. Misalnya contoh, apabila terjadi kehilangan volume plasma hebat, maka hal ini akan mengurangi preload dan dapat mengakibatkan terjadinya shock hipovolemik. Kemudian contoh lain, apabila terjadi gangguan kontraktilitas, dapat mengakibatkan terjadinya shock kardiogenik. Kemudian apabila terjadi gangguan resistensi vaskular sistemik, maka dapat berujung kepada shock distributif. Jadi masing-masing faktor-faktor yang ada pada rumus ini bisa mempengaruhi munculnya shock. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Nah, kita lanjut ke tanda dan gejala dari shock. Jadi untuk tanda dan gejala dari shock secara umum dan untuk shock hipovolemik itu mirip. Jadi kita bisa lihat pertama dari pemeriksaan klinis. Nah, pemeriksaan klinis ini kita bisa lihat dari perubahan status mental. Apakah pasiennya mengalami gelisah, agitasi, letargi, atau obtundasi, atau bahkan koma. Nah, kemudian kita lihat apabila pasiennya mengalami hipotensi, di mana hipotensi itu tekanan darah sistolik per diastoliknya itu kurang dari 90 per 60 mm Hg. Kemudian apabila pasien mengalami takikardi, di mana takikardi itu heart rate-nya itu lebih dari 90 kali per menit. Lalu apabila pasien mengalami dyspnea atau tachypnea, di mana RR kurang dari 7 kali per menit atau lebih dari 20 kali per menit. Kemudian apabila terjadi akral dingin, di mana akral dingin ini kita bisa nilai dari CRT atau capillary refill time, yaitu lebih dari 2 detik. Lalu kita bisa lihat juga dari urine outputnya. Apabila urine outputnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam untuk dewasa, maka kita curiga pasien mengalami shock. Nah, selain dari pemeriksaan klinis, kita juga bisa lihat dari pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini kita bisa lihat apakah pasien mengalami asidosis metabolik. Dilihat dari kadar HCO3-nya kurang dari 31 mg per liter atau pasien mengalami defisit basa lebih dari 3 mg per liter. Kemudian kita bisa lihat apakah pasien mengalami hipoksemia. Hipoksemia ini merupakan penurunan tekanan parsial oksigen dalam darah. Jadi berdasarkan usia, apabila usianya 0 sampai 50 tahun itu kurang dari 90 mm Hg. Usia 51 sampai 70 tahun kurang dari 80 mm Hg dan usia lebih dari 71 tahun itu kurang dari 70 mm Hg. Nah, kita lanjut ke penata laksanaan. Ini yang paling penting. Jadi, tujuan dari penata laksanaan shock itu yaitu untuk mengembalikan perfusi dan oksigenasi jaringan dengan memulihkan volume sirkulasi intravaskular. Nah, hal pertama yang kita lakukan, jadi penata laksanaan pertama kita tetap lakukan manajemen ABC, jadi airway, breathing, circulation. Dan untuk circulation-nya kita lakukan pemberian cairan intravena. Pemberian cairan intravena ini tujuannya untuk memperbaiki volume sirkulasi intravaskular, meningkatkan curah jantung dan tekanan darah. Nah, lini pertama yang kita berikan pada pasien yang mengalami shock hipovolemik yaitu cairan kristaloid. Apabila dengan cairan kristaloid tidak adekuat, pasien tidak mengalami perbaikan, maka dilanjutkan dengan cairan koloid. Nah, contoh cairan yang biasa diberikan pada shock hipovolemik itu adalah Ringlactat, NaCl 0,9% atau dextrose 5%.
Nah, ini adalah contoh cairan intravena untuk penanganan shock hipovolemik. Jadi, yang pertama ada jenisnya kristalloid, contohnya itu ada RL, rinolactate, atau NaCl normalvalin. Untuk kristalloid ini, kelebihannya dia cenderung lebih murah, kemudian efek sampingnya minimal, tapi waktu paruhnya pendek. Kemudian, yang kedua itu ada koloid. Koloid itu contohnya ada gelofusin, ada hamesel, kemudian ada dextran, lalu ada hetastrach, kemudian ada plasma atau albumin. Untuk koloid ini dia lebih mahal, efek sampingnya lebih banyak, dan waktu paruhnya 4-6 jam. Kemudian ada komponen darah. Komponen darah ada yang whole blood, ada juga yang pig red cell atau PRC. Nah, dalam resusitasi shock hipovolemik ini, kita perlu menentukan defisit cairan pada pasien. Defisit cairan atau estimation blood loss ini kita bisa tahu dari EBV dan presentase. Jadi yang pertama kita perlu menentukan estimated blood volume pada pasien. Untuk estimated blood volume atau EBV ini pada perempuan itu 65 ml dikali berat badan, dan untuk laki-laki dewasa itu 75 ml dikali berat badan per kilo ya. Kemudian untuk tentukan presentase kehilangan darah. Jadi setelah menentukan EBV, yang kedua kita perlu menentukan presentase kehilangan darah. Presentase kehilangan darah ini kita bisa tahu dari kelas shock yang dialami pasien. Kelas shock ini kita bisa tahu dari berapa mili darah yang keluar, dan bisa kita lihat juga dari tanda dan gejala yang dialami pasien. Jadi setelah kita tahu EBV dan presentasenya, barulah kita bisa menentukan defisit cairannya atau estimation blood loss dari pasien dengan rumus EBL sama dengan EBV dikali presentase. Nah, ini adalah tabel resusitasi cairan berdasarkan kelas shock hemoragiknya. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 4. Contohnya apabila pasien mengalami kehilangan darah kurang dari 750, maka bisa dipastikan pasiennya masuk kelas 1 dan presentasenya itu kurang dari 15%. Nah, tapi apabila misalnya pasien kecelakaan, kita tidak tahu berapa darah yang keluar, jadi kita tidak tahu berapa mililiter kehilangan darahnya, maka kita bisa lihat tanda dan gejala yang dialami pasien. Jadi misalnya frekuensi nadinya kurang dari 100, tekanan darahnya masih normal, frekuensi napasnya 14-20, CRT-nya masih normal, ekstremitasnya normal, kemudian produksi urinnya lebih dari 30 ml per jam, status mentalnya masih sadar atau sedikit haus, maka kemungkinan presentasinya itu kurang dari 15%. Itu masuk ke kelas 1. Jadi dari tanda dan gejalanya kita bisa tahu presentasenya seperti itu. Kemudian contoh lain, misalnya pasien kehilangan darah lebih dari 2000, atau dari tanda dan gejalanya kita lihat frekuensi nadinya lebih dari 140, kemudian tekanan darahnya sudah menurun, nafasnya lebih dari 35, CR-nya tidak terdeteksi, pasien ekstremitasnya pucat dan dingin, kemudian produksi ulirnya 0-10 ml per jam, kemudian pasien mengalami ngantuk, bingung, dan tidak sadar, maka itu masuk ke kelas 4. Jadi presentase kehilangan darahnya itu lebih dari 40%. Nah, setelah kita tahu presentase ini, kita masukkan ke rumus yang tadi, estimation blood loss sama dengan estimation blood volume dikali presentase. Maka kita bisa menentukan defisit blood volume-nya sehingga kita bisa melakukan terapi cairan dengan baik. Nah, di sini juga ada untuk penggantian cairannya. Untuk yang kelas 1-2 bisa menggunakan kristalloid, kelas 3-4 bisa menggunakan kristalloid dan darah. Nah, ini ada cara penggantian cairan atau darah. Jadi, kita lihat estimasi kehilangan darahnya apabila 1000 ml, maka penggantian cairannya menggunakan 3000 ml kristalloid atau 1000 ml koloid. Kemudian apabila estimasi kehilangan darahnya 1500 ml, untuk penggantian cairnya kita pakai 1500 ml kristalloid dan 1000 ml koloid atau 4500 ml kristalloid. Apabila estimasi kehilangan darahnya 2000 ml,
maka penggantian cairannya itu 1000 ml kristaloid, 1000 ml fluid, dan 2 unit darah, atau 3000 ml kristaloid dan 2 unit darah. Nah, setelah kita lakukan terapi pada pasien yang mengalami shock hipovolemik, kita bisa mengetahui keberhasilan dari manajemen resusitasi cairan yang kita lakukan. Jadi yang pertama, capillary refill time-nya itu kurang dari 2 detik, kemudian MAP-nya 65-70 mm Hg, kemudian O2, saturasi O2-nya itu lebih dari 95%, urin output-nya lebih dari 0,5 ml per kilogram per jam untuk dewasa dan lebih dari 1 ml per kilogram per jam untuk anak-anak. Kemudian shock index-nya itu HR per SBP itu normal 0,5 sampai 0,7. Kemudian CVP-nya 8 sampai 12 ml Hg dan SCPO2-nya lebih dari 70%. Jadi setelah kita tahu apa itu shock, kemudian kita lakukan penata laksanaannya, dan dari poin-poin ini kita bisa menentukan apakah manajemen resusitasi cairan yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Samping kita lihat juga dari klinis pasien. Baik, itu tadi presentasi saya mengenai terapi cairan pada shock hipovolemik. Semoga dapat berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.